Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tatang dan rekan-rekan. Eh, Kali ini kelompok kami akan menyampaikan tentang paper review Past, Present, and Future of Open Innovation. Saya Eba dan rekan saya Leonardo. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Sejak publikasi karya Chesbrough tahun 2003 mengenai Open Innovation, kini konsep inovasi terbuka atau yang disebut OI telah mendapatkan perhatian yang meningkat dari akademisi dan praktisi dan telah menjadi salah satu topik yang paling banyak diteliti dalam manajemen inovasi. Definisi OI ini menekankan bahwa ide-ide berharga dapat datang dari dalam ataupun luar perusahaan dan dapat masuk ke pasar dari dalam atau luar perusahaan juga. Nah, OI dapat dilihat sebagai panggilan kembali ke model inovasi akhir abad ke-20 awal dan abad awal ke-21. Casper mengusulkan definisi OI ini berdasarkan konsep model bisnis, inovasi terbuka sebagai proses inovasi terdistribusi, berdasarkan aliran pengetahuan yang dikelola secara sengaja melintasi batas-batas organisasi, menggunakan mekanisme uang dan non-uang sejalan dengan model bisnis organisasi. Kemudian paradigma OI telah berkembang dari waktu ke waktu mencakup perspektif yang berbeda. Nah, terlepas dari banyaknya literatur tentang open innovation, ada kekurangan reorganisasi sistematis dari penelitian yang sebelumnya dengan tidak adanya tinjauan yang mengacak evolusi literatur open innovation secara komprehensif. Kemudian penelitian ini mengadopsi metodologi dengan 3 langkah. Yang pertama adalah pre-processing, yang kedua text missing operations, dan yang ketiga adalah post-processing. Dapat dilihat dari tabel tersebut. Kemudian masuk kepada hasil penelitian. Ya, baik, ini adalah interpretasi dan evaluasi. Melakukan analisis cluster mewakili teknik analisis yang paling umum digunakan dalam text mining study. Untuk gambar kedua menunjukkan jumlah publikasi per tahun dari 2003 ketika studi pertama oleh Chesbrough diterbitkan hingga 2018. Nah, jumlah makalah yang diselidiki yang berhubungan dengan topik ini telah tumbuh secara eksponensial. Tabel kedua mencantumkan 10 jurnal teratas berdasarkan jumlah makalah di OI yang telah diterbitkan. Kemudian tabel nomor 3 di dua kolom pertama masing-masing mewakili nomor klaster dan label. Sedangkan kolom ketiga mencantumkan istilah yang paling deskriptif untuk setiap klaster. Selanjutnya, gambar ketiga ini menunjukkan ukuran setiap klaster dalam jumlah kertas. Klaster yang paling banyak secara berurutan adalah klaster nomor 5, kemudian nomor 1, 9, dan yang terakhir nomor 2. Gambar nomor 4 menyajikan evolusi dari waktu ke waktu dari area tematik yang sesuai untuk setiap klaster. Baik, untuk masuk ke klaster yang kedua, topiknya yang diselidiki adalah kerangka kerja kolaboratif yang dapat diadopsi perusahaan ketika membuka proses inovasi mereka. Kemudian untuk klaster nomor 3, topiknya adalah dimensi organisasi. OI ini pada dasarnya adalah sebuah model bisnis dan bentuk inovasi organisasi itu sendiri. Kemudian topik yang keempat adalah hubungan antara kinerja dan OI. Khususnya bagaimana OI mempengaruhi kinerja dan aspek-aspek OI yang membuatnya efektif. Klaster 5, topiknya adalah pencarian eksternal untuk OI. Berkaitan dengan berbagai jenis keterbukaan, khusus 3 proses pengetahuan eksplorasi, pengetahuan retensi, dan eksploitasi. Ini dapat dilihat baik di dalam ataupun di luar batas-batas perusahaan. Untuk klaster ke-6, topiknya adalah OI di UKM. Adalah salah satu karakteristik pengetahuan perusahaan yang paling banyak dipelajari. Sementara karya-karya awal sebagian besar mengadopsi OI di perusahaan multinasional besar beberapa tahun terakhir setelah melihat UKM mulai membuka proses inovasi mereka. Kemudian untuk klaster ketujuh adalah OI dalam industri farmasi. Nah, ini telah menarik fokus penelitian terbatas bila dibandingkan dengan bidang penelitian lain, yaitu muncul sebagai industri yang diselidiki utama berkaitan dengan topik klaster nomor 7. Baik, untuk klaster nomor 8, ini mengelompokkan 81 makalah yang menyelidiki dua topik yang kontras, yaitu OI dan HAKI, hak kekayaan intelektual. OI ini mengacu pada sistem inovasi di mana ide dan pengetahuan mengalir melintas batas-batas perusahaan yang permeable. Untuk topik yang terakhir adalah topik teknologi. Peran teknologi ini ketika mengadopsi OI, banyak penulis telah memperhatikan
peran teknologi dalam mendukung perusahaan-perusahaan yang mencari sumber baru untuk ide dan solusi, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja di berbagai lokasi geografis dan batas-batas organisasi. Baru-baru ini, para ahli telah menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengadopsi platform berbasis kerumunan untuk mengembangkan produk baru dan layanan berbasis hasil yang biasa disebut crowdsourcing. Oke, untuk selanjutnya, Mas Leonardo, silakan. Terima kasih Mbak Eva, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah proses validasi. Validasi awal itu dilakukan oleh 9 ahli tenaga inovasi, yang mana terbukti menghasilkan istilah-istilah deskriptif untuk ukuran klaster. Dan juga 9 ahli ini adalah orang-orang yang kredibel. Karena apa? Karena mereka minimal telah menuliskan 3 makalah dengan topik inovasi terbuka. Nah, uji validasi dilakukan dengan cara membaca abstrak dari 10 makalah terbaru yang sesuai dengan level tabel 4 tadi, dan juga setelah itu melakukan evaluasi pengelompokan klaster yang telah dijalankan dengan benar sesuai klasifikasinya. Nah, setelah dilakukan itu, didapatkanlah ada 5 makalah yang tidak cocok dengan pengelompokan klasternya, atau sekitar 12% error dari subsampel. Akan tetapi, margin kesalahan ini masih dianggap rendah, dikarenakan keyakinan hasil metodologi berjalan dengan efektif mengingat tingkat kompleksitas metodologi yang diadopsi. Berikutnya, untuk mencapai tujuan penelitian kedua, maka latar belakang globalisasi juga telah merubah sistem tradisional dari proses R&D-nya yang dulu terpusat menjadi pengelompokan terpisah dalam proses R&D-nya. Dan cara tersebut sangat efektif mengingat perusahaan multinasional dapat mendistribusikan sesuai dengan di mana lokasi R&D-nya dan juga terciptanya jaringan global. Nah, dari keterangan ini dapat ada 2 pertanyaan, yaitu faktor krisis seperti yang Anda lihat dan juga bagaimana mekanisme formal dan informalnya. Oke. Perlu diingat bahwa untuk jawab pertama adalah teknologi sangat berperan penting dalam jaringan inovasi global seperti kecepatan internet dan otomasi inovasi seperti itu, dan juga tingkat pendidikan, jaringan sosial, dan juga yang paling penting adalah aturan pemerintah dan subsidi pemerintah dalam pengembangan teknologi yang sekiranya memiliki potensi. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah dengan adanya pembagian merata terhadap informasi, inovasi yang terbuka yang dilakukan menggunakan sosial media salah satu contohnya. Setelah itu juga ada internasionalisasi kegiatan R&D yang juga mendorong para sarjana inovasi terbuka menyelidiki ketergantungan konteks inovasi terbuka, dan pendapat para penulis menyatakan bahwa distribusi pengetahuan yang tidak merata ke seluruh wilayah mungkin telah menunda pergeseran inovasi, sehingga negara maju lebih mendapatkan manfaat inovasi terbuka dibandingkan negara berkembang disebabkan difusi pengetahuan. Dan timbullah pertanyaan, atribut tingkat negara atau wilayah apa yang memiliki kontingensi sentral untuk paradigma inovasi terbuka? Pendapat kami, kelompok kami adalah Departemen Riset, Teknologi, dan Komunikasi. Yang mana teknologi dan komunikasi itu merupakan jembatan penting dari suatu negara dan daerah dalam mendistribusikan pemerataan informasi, inovasi terbuka, dan juga tingkat pendidikannya, selain hanya memfokuskan diri untuk research. Selanjutnya, untuk kerangka kerja kolaboratif, ada hubungan dilakukan oleh pemerintah dengan pihak-pihak swasta, yaitu adalah pemerintah memberikan subsidi publik untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Juga meningkatkan mitra kerja yang meningkat, efek positif dari kolaborasi kinerja inovasi cenderung menurun. Dan perusahaan-perusahaan lebih efisien dalam proses inovasi terbuka daripada yang lain jika memperoleh output inovasi. Dari keterangan tersebut, timbullah pertanyaan bagaimana subsidi publik mempengaruhi efisiensi inovasi terbuka di berbagai negara atau suatu industri. Dengan contohnya dengan bantuan sarana internet murah atau fitur layanan gratis yang juga memberikan banyak jaringan sosial yang open, dibuka ke publik suatu negara, itu akan memudahkan user untuk mengakses informasi tersebut. Selanjutnya, kerangka kerja kolaboratif. Upaya internal yang diperlukan untuk mengenali, mengasimilasi, dan mengeksploitasi pengetahuan eksternal memiliki kapasitas penyerapan perusahaan. Ketika tidak ada secara internal, perusahaan biasanya mengandalkan perantara inovasi terbuka yang mampu mengembangkan potensi daya serapnya. Artinya, ada pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran perantara inovasi terbuka dalam hal pengalihan dan perampasan. Ada ide deh. Dengan membuat aturan hak cipta sehingga pengembangan inovasi terbuka tidak ada intervensi dari pihak-pihak dalam membuat inovasi sebelumnya. Contohnya, dengan mengajukan hak cipta, hak paten atas inovasi tersebut, penemu inovasi sebelumnya itu berhak mendapatkan royalti atas pengembangan inovasinya. Sehingga tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan saya rasa itu memberikan pendorongan kepada orang-orang lain untuk mengembangkan inovasinya karena ada paten tersebut, dan juga mengurangi namanya pencurian-pencurian ide yang sehingga membuat orang malas berinovasi. Seperti itu. Next, Mbak.
Dalam lingkungan inovasi terbuka, pencarian eksternal dipelajari dalam sudut pandang yang berbeda. ITK juga telah dianggap sebagai input sumber daya utama untuk aktivitas inovasi perusahaan. Pertanyaan berikutnya adalah, next Pak, bagaimana ITK baru mempengaruhi luas dan kedalaman pencarian internal? Jawabannya adalah ingat, ITK itu sarana jembatan pembagian informasi dalam bentuk apapun ke masyarakat umum untuk memperkenalkan suatu gagasan atau inovasi terbuka. Dan tanpa ITK, maka inovasi tidak akan tersalurkan ke masyarakat. Seperti itu. Next, Mbak. Terdapat kesenjangan pemahaman dari perusahaan menjelaskan dengan inovasi maka sumber eksternal dan umumnya dasar operasional dalam pengeluaran R&D internal dan pengukuran luar R&D bersifat sporadis. Pertanyaan adalah bagaimana dasar mengubah sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan dengan penyerapan tinggi inovasi terbuka yang dilakukan karyawan, maka secara langsung memberikan dampak signifikan pada perusahaan. Karena karyawan secara tidak langsung akan mempraktekkan inovasi tersebut, sehingga perusahaan akan selalu mempraktekkan inovasi-inovasi yang terbaru dan membawa perusahaan ke arah lebih produktif. Perusahaan pada umumnya menganggap individu sebagai suatu hal yang penting untuk belajar dari sumber eksternal. Lalu, apa hubungan upaya individu mengasimilasi produk eksternal dan inovasi perusahaan? Dengan tidak membatasi inovasi dari internal saja, perusahaan memberikan media kepada karyawan untuk mempelajari inovasi-inovasi yang tidak ada perusahaan, sehingga bisa menjadi pembanding, memperbaiki inovasi internal yang sudah ada, dan tujuan pastinya adalah meningkatkan producibility perusahaan dan kemampuan organisasi apa yang diperlukan untuk mempertahankan asimilasi pengetahuan eksternal di tingkat individu. Dengan adanya sharing mungkin antara perusahaan membuka diri dengan universitas dan juga mengirim pekerja memiliki kredibilitas tinggi untuk pusat training dan juga memberikan reward jika mereka memberikan dampak inovasi yang baik untuk perusahaan. Lalu ada juga namanya cross-voting atau kompetisi. Dan juga akan tetapi dari kompetisi ini memberikan perilaku yang tidak etis dalam suatu perusahaan moral. Maka timbul pertanyaan berikutnya adalah alasan apa yang mendorong orang bertindak tidak etis dalam kompetisi ide? Dan praktik pengaduan apa yang muncul interaksi partisipan rasional dalam komunitas ide? Dengan adanya persaingan yang ketat antara individu maupun kelompok, mereka akan melakukan jalan pintas untuk menjatuhkan persaingannya. Selain itu juga karena tidak adanya ada aturan dasar yang melindungi atau membatasi hak dan kewajiban para peserta. Dan pengaturan diri apa? Jelas. Jujur, rendah diri, dan pasti memiliki mindset kemenangan kompetisi bukanlah segalanya, melainkan acuan dalam pembelajaran diri. Dan selanjutnya pencarian eksternal dalam kegiatan inovasi melampaui batas-batas perusahaan dan dapat melibatkan jutaan pengguna. Perusahaan juga dapat mencari penguatan baru dan berinteraksi dengan pengguna melalui situs jaringan sosial. Manajer serta karyawan juga terlibat dalam pencarian inovasi, menjadikan semakin tertarik untuk mencapai ROI dalam jangka pendek. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana seseorang dapat menentukan ROI dan mengukur dampak situs jejaring sosial pada proses pencarian pengetahuan dan aktivitas inovasi? Ya, bisa dilakukan dengan cara vote atau melakukan respon terhadap suatu inovasi di masyarakat. Jika masyarakat memiliki atau yang baik dan atau pemahaman dalam inovasi kita, maka memberikan dampak perhitungan ROI. Contohnya, kita membuat vote nih suatu perusahaan kita dan masyarakat sudah mengetahuinya dan juga menunggu untuk pre-order jumlahnya yang banyak. Artinya apa? Kita bisa mengurangi biaya untuk pembuatan iklan dan juga kita bisa memprediksi forecast berapa barang perlu kita produksi. Dan juga dengan kita tahu konten yang banyak, otomatis kita bisa memperpendek perhitungan ROI kita. Seperti itu. Next, Mbak. Selanjutnya untuk kesimpulan diskusi, yaitu adalah ada dua meneliti dan literatur komprehensif tentang inovasi terbuka, ada dua tujuannya. Yang pertama pastinya untuk mengidentifikasi bidang tematik utama yang dibahas di masa lalu dan melacak evaluasi dari waktu ke waktu. Yang kedua, untuk memberikan rekomendasi untuk jalan penelitian masa depan. Selanjutnya, ada 4 implikasi kebijakan, yaitu mendorong pengembangan inovasi baru. Yang kedua, langkah-langkah kebijakan harus mempertimbangkan efisiensi ROI, dan juga pembuat kebijakan dan berwenang harus menemukan cara yang lebih baik dalam memberikan subsidi dengan layanan konsultasi. Yang terakhir adalah pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan untuk mengadopsi strategi inovasi yang mencakup adanya kemungkinan budaya. Next, Mbak, terakhir. Dan ingat, keterbatasan pastinya ada. Ya kan, bahwa fakta tidak mungkin mengumpulkan secara sempurna studi yang berhubungan dengan berbagai topik yang terperinci. Tapi ingat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti bidang tematik utama yang terkait dengan inovasi terbuka. Jadi berikut adalah evaluasi dari paper kami dari kelompok 11. Terima kasih untuk Pak Tatang dan juga rekan-rekan yang sudah menonton video kami. Terima kasih.